McCulloch tidak dipanggil, walaupun dia juga punya insting daripada segi cetakan gol, tetapi Sinteyong lebih memberi kepercayaan kepada Sananta. Di sisi lain, meskipun skuad telah diumumkan dan para penyerang bakal Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio guys. Oke, apa kabar semua? Di pengakhir pekan ini ataupun di berakhir pekan ini guys, di hujung minggu ini, hari ini Indonesia akan terbang ke Jeddah, Arab Saudi untuk melaksanakan satu lagi pertandingan yang besar dan pertandingan yang sangat penting. Indonesia akan melawan Arab Saudi di kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia 2026 ini. Semoga saja kita doakan untuk pertama kalinya, kita doakan perjalanan ini selamat dan perjalanan ini akan mendapat kesuksesan. Semoga Indonesia akan memperoleh poin, sama ada 1 poin, menang pun lagi bagus, dan kalaupun kalah itu kita jauhkan daripada pemikiran kita. Yang penting tetap semangat, kita mendukung Indonesia. Saya daripada Malaysia akan tetap mendukung timnas Indonesia karena satu-satunya wakil di Asia Tenggara adalah Indonesia. Jadi Malaysia harus mendukung sepenuhnya perjuangan timnas Indonesia untuk ke putaran yang seterusnya. Mudah-mudahan. Oke guys, sebelum itu saya ingin memaklumkan sekali lagi, saya akan pergi ke Indonesia tanggal 7 dan saya akan menonton ke stadion ketika Indonesia melawan Australia pada tanggal 10 nanti di GBK Gelora Bung Karno. Buat pertama kalinya saya dan teman-teman yang lain akan ke Indonesia dan secara langsung menonton perlawanan Indonesia melawan Australia. Saya tidak sabar sebenarnya nih guys, ingin melihat suasana euforia bagaimana keadaan di dalam stadion itu sendiri dan bersama dengan ultras yang ada, Ultras Garuda terutamanya, dan juga semua fans-fans yang ada di Indonesia. Kali ini guys memang full, stadion akan lebih kurang 60 ke 80 ribu ya penonton ataupun pendukung-pendukung yang akan hadir ke stadion ketika Indonesia akan melawan Australia nanti. Kita berikan dukungan yang sepenuhnya guys, dan jumpa di sana nanti. Tidak sabar untuk menyaksikan perlawanan itu sebenarnya, dan tidak sabar mau ke Indonesia ini. Tetap semangat, kita beri dukungan yang sebaiknya. Oke, hari ini saya ingin mereaksi yang mana pelatih asisten Sinteyong untuk dikhususkan striker yang akan melatih striker-striker Indonesia, yaitu Yum Ki Hun. Reaksinya melihat striker Liga 1 agak kaget pas pertama kali lihat. Itu apa di sebalik judul video ini yang saya ingin reaksi sama-sama kalian semua. Oke guys, tanpa berbasa-basi yuk kita simak video ini. Selepas latihan perdana hari itu, akhirnya setelah lama menunggu, skuad timnas semua pemain Indonesia lokal telah lah kebanyakannya berkumpul kembali untuk menjalani TC jelang laga perdana melawan Arab Saudi. Meskipun para pemain aboard baru akan menyusul langsung ke Arab sekitar tanggal 1 September nanti, bebarengan dengan para rombongan yang OTW dari Jakarta. Nah, salah satu pemandangan yang cukup dinanti adalah gimana cara Yum Ki Hun melatih. Maklum, ini pertama kalinya ia bertemu dan berlatih bersama skuad Garuda. Dan sudah pasti, fokus utama Yum Ki Hun adalah perihal lini depan yang akan ditempati oleh Ramadan Sananta, Dimas Derajat, serta Hoki Caraka sebagai nomor 9 yang tersedia saat semua ini. pemain lokal. Tentu saja pasti striker. dalam yang namanya pertemuan pertama ada kesan-kesan tersendiri bagi Yum Ki Hun. Terlebih setelah melihat langsung kemampuan para penyerang di timnas sekarang. Jelas Yum Ki Hun udah punya gambaran terkait metode apa yang cocok untuk meningkatkan kualitas real striker yang ada saat ini. Sudah dapat melihat metode apa yang patut digunakan untuk striker-striker ini. Dimas Derajat, ini Rizky Ridho, Ferrari, Hoki Caraka, ini Hoki Caraka tuh, Wahyu Sananta, Adi Satrio, Hernando Ari. Jadi saya tidak sabar juga sebenarnya. Saya ingin melihat sebenarnya ini striker timnas
Indonesia yaitu Dimas Derajat, Timnas senior Sananta, Indonesia Hoki Caraka. sesuai yang telah dijadwalkan kalau mereka udah harus berkumpul dan menjalani TC sejak 30 Agustus 2024. Witan Akan Sulaiman, tetapi seperti diketahui bersama Sananta, kalau TC kali ini hanya diikuti oleh Ferrari, pemain-pemain dari Liga 1. Sebab para pemain Dimas award diketahui akan langsung OTW ke Arab dan berkumpul di sana. Yang mana sesuai berkumpul jadwal di mereka akan Arab, terbang OTW pada ke 1 sana. September nanti. Nah, meskipun pemain yang berkumpul sekarang masih terbatas, namun itu tidak membuat coach Nathan Shin Jo, mengubah metode latihannya. Tom Haye. Seperti biasa, pengecekan fisik dan kondisi adalah yang utama untuk kali ini. Dan sudah pasti sorotan tertuju pada Yeom Ki-hun yang memang punya tugas besar untuk menggembleng para goal getter timnas sekarang ini. Kali ini guys, kita tidak sabar melihat perlawanan pertama tanggal 5 ya. Indonesia lawan Arab Saudi ini. Belum ada lagi pemain-pemain keturunan baru ya. Hanya Martin Pais dibawa ke Arab Saudi tetapi belum bisa bermain karena masih lagi belum didaftarkan. Ya, dalam list pemain resmi yang ada, Oke, kita setidaknya tengok list ada ini 3 guys, nama sekejap. real striker yang dipanggil Coach Shin. Fernando Ari, Adi Satrio, Nadio, Martin Pais, Wahyu, Asnai Mangkalam, Ricky Kambuaya, Egi Maulana Vikri, Justin Ubno, Pratama Arhan, Dimas Derajat, J. Ejas, Nathan Jo, Calvin Berdong, Tom Haye, Rafael Strik, Ferrari, Sandy Walsh, Marcelino Ferdinand, Ramadan Sananta, Rizky Ridho, Seni Patinama, Ivar Jenner, Witan Sulaiman, Ratnar Orat Mangun, Hoki Caraka. Oke guys, itu 26 list pemain yang akan menggalas tanggung jawab mereka ketika putaran ketiga ini. Kita lanjut guys ya. Yang mana mereka adalah Ramadan Sananta, Dimas Derajat, dan Hoki Caraka. Ingat ya, real striker. Kalau ada yang ngomongin Rafael Strat ataupun Ragnar, mereka berdua tipenya winger. Jadi ya itu beda, walaupun tugasnya sama, yakni menyerang. Nah, dari semua itu tentu saja ini tugas real berat kini striker lah, tengah tiga menanti nih. Yeom Ki-hun untuk menggembleng para striker tadi. Sebab bukan rahasia lagi, kalau salah satu titik lemah timnas sekarang ya soal finishing. Dan di latihan Betul. perdana ini, Yeom Ki-hun tampak selalu memperhatikan para penyerang Indonesia, termasuk Ramadan Sananta. Bahkan keduanya sudah saling menunjukkan kedekatan satu sama lain, seperti contohnya saat menjalani pemanasan. Tanya itu, Yeom Ki-hun beberapa kali juga memberikan arahan yang langsung diterjemahkan oleh JJ sebagai penerjemah timnas Indonesia. Penterjemahnya ini terpaksa dia penterjemah ini kan kepada Sinteyong, kepada Yeom Ki-hun, dia begitulah untuk menjadi penterjemah bahasa. Jadi khusus untuk striker pasti ada pembaharuan, pasti ada peningkatan selepas ini. Mungkin dari segi mental juga untuk penyerang ini Yang menghidup menakar dari peluang semua tuh. yang terjadi, banyak yang berasumsi kalau Yeom Ki-hun agak kaget melihat perbandingan kapasitas dengan statistik yang ada di data. Sebab kalau dilihat dari catatan statistik, apa yang ditorehkan 3 goal getter tadi terbilang lumayan bagi timnas senior Indonesia. Sananta misalnya, dari 10 pertandingan yang dilakoni, ya udah bikin 5 gol buat timnas senior. Akan Wah. tetapi, kalau dilihat lagi, ketika Sananta mencetak gol, level lawan yang dihadapi pun bisa dibilang beda. Di mana 4 dari 5 gol yang ia cetak terjadi ke gawang Brunei yang levelnya 2-3 kali di bawah Indonesia. Dan Mantap. Dimas Derajat. Secara statistik, pemain Persib Bandung tersebut udah bikin 6 gol dari 13 pertandingan. 6 Jika gol dilihat dari lebih 13 rinci, pertandingan, catatan gol oke. Dimas Derajat diciptakan 1 ke gawang Nepal, 2 ke gawang Kurakao, dan 3 ke gawang Brunei. Lalu ada Yang Hoki Kursawar Caraka. itu. Penyerang 20 tahun tersebut tercatat udah bikin 2 gol dari 6 pertandingan. Yang mana 21 2 tahun, golnya Hoki semuanya Caraka nih. diciptakan ke gawang Brunei. Maka dari itu nggak bisa dijadikan tolak ukur. Dan memang di round 3 nanti, Yeom Ki-hun harus benar-benar menempa keras agar naluri gol dari goal getter tadi bisa keluar maksimal. Termasuk pasnya Rafa dan Wahaji juga sekalian ikut ditempa. Terutama Rafa nih, yang sampai detik ini belum bikin gol di level senior. Ingat ya, senior, 3 gol yang ia cetak ke gawang China Taipei dan Korea Selatan semuanya terjadi di level U23. Itu beda. Guys, ini masing-masing punya kelebihan lah kan. Dimas Derajat, Sananta. Yang pentingnya mereka sudah mencetak gol ketika melawan tim negara-negara lain, ketika bermain dengan timnas Indonesia lah juga kan, cetakan gol dari ketiga-tiga nih.
Kita nantikan juga ini Ratnara Oratmangun dengan Rafael Struijk Sementara itu, nanti. berdasarkan data dan fakta yang ada di atas lapangan selama ini, Coach Shin pun menjelaskan soal kelemahan para penyerang yang selama ini ada. Bahkan setelah ia mencoba memanggil pemain-pemain berbeda di Liga 1. Mulai dari Kusyedia Haryudo, Dedi Setiawan, Dendi Sulistiawan, Ilyas Spasojevic, Ezra Walian, sampai di era Sananta, Dimas, dan Hoki. Semuanya nyaris sama saja. Mungkin secara konsep dan pemahaman taktik, Dimas dan Hoki ini adalah yang paling mending. Makanya mereka lebih sering dipasang. Tapi soal ketajaman, ya maaf-maaf aja masih kurang. Nah, menurut Coach Shin bahwa pemain dari Liga 1 sebetulnya memiliki kualitas yang tidak buruk, tapi mereka masih punya kelemahan yang harus diperbaiki. Yang mana kelemahan itu adalah para penyerang tadi tidak memiliki kekuatan dan skill yang mumpuni, serta insting mencetak gol yang kurang tajam ketika di depan gawang lawan. Dan itu tentu saja berkaitan dengan visi bermain, kecerdasan dalam mencari posisi dan ruang, serta reading the game yang bagus. Hal itu diperparah dengan banyaknya striker asing di Liga 1 yang pastinya membuat para pemain lokal makin sulit terangkat. Sialnya, beberapa dari mereka lebih memilih bacot sana bacot sini daripada membuktikan dalam persaingan sehat di atas lapangan. Maka dari itu, jika sekarang penyerang timnas Indonesia yang dari Liga 1 hanya Sananta, Dimas, dan Hoki, ya karena merekalah yang saat ini paling sering mendapatkan kesempatan. Sebenarnya masih ada nama Malik Rizaldi, tapi yang bersangkutan malah cedera cukup parah di pramusim sehingga terpaksa Coach Shin nggak memanggilnya. Oh, banyak lagi juga beberapa penyerang lain ini. Tapi ini peluang sebenarnya untuk pemain-pemain lokal ya menunjukkan kematangan dan semangat mereka apabila dipanggil ya. McClough tidak dipanggil walaupun dia juga punya insting daripada segi cetakan gol. Tetapi Sinteyong lebih memberi kepercayaan pada Sananta. Di sisi lain, meskipun skuad Derajat, telah diumumkan dan para penyerang bakal mendapatkan genjotan khusus dari Yong Ki-hun, Coach Shin beserta PSSI tetap masih membutuhkan penyerang baru lagi. Karena bagaimanapun, perjalanan di round 3 ini sangat panjang. Dan sudah pasti dua nama yang selama ini udah sering dikabarkan, yakni Ole Romeni serta Mauro Zylstra adalah yang paling diutamakan. Nah, jika semisal mereka berdua masuk, kemungkinan juga akan ada dua nama yang tersisih kalau masih nggak ada perkembangan karena emang begitulah persaingan. Namun sebelum mengarah ke sana, yang terpenting adalah fokus di dua pertandingan awal melawan Arab dan Australia dengan skuad yang ada sekarang. Pasti Coach Shin udah mempertimbangkan baik-baik dan akan melakukan yang terbaik pula untuk meraih hasil maksimal. Toh ia juga tahu kok kapasitas pemainnya gimana, jadi perihal taktik Coach Shin pasti udah menyesuaikan. Dan buat para pecinta timnas sekalian, apapun nanti keputusan Coach Shin soal siapa yang main serta hasil yang gimana, tolong jangan ada kata-kata hujatan berbau personal kayak orang nggak pernah sekolah aja. Dijaga kata-katanya, dijaga tingkah lakunya. Buktikan kalau kita bukan SDM IQ 78. Walaupun ya pasti susah sih kendati kami ngomong gini. Tapi sekali lagi, jangan bebani timnas dengan harapan terlalu tinggi. Sombong-sombong dikit dengan nada bercanda, it's okay lah. Namun yang pasti, segala hal ada batas wajarnya. Jadi sama-sama kita dukung timnas dengan cara yang bijak dan etis. Oke, kita Garuda. Oke guys, lepas diberi peluang, diberi kepercayaan oleh Sinteyong untuk pemain penyerang-penyerang lokal yaitu Dimas Derajat, Ramadan Sananta dan juga Hoki Caraka, maka inilah masanya mereka perlu membuktikan bahawa mereka juga layak untuk berada di timnas Indonesia. Karena selepas kepercayaan yang diberikan oleh Sinteyong ini, mereka perlu mengubah minda dan mindset mereka, dan juga dengan adanya pelatih asisten dikhususkan untuk striker ini, mereka perlu menajamkan lagi, menghidup peluang yang ada dan juga sentiasa mengambil peluang, kalau boleh satu peluang satu gol, satu peluang satu gol. Itu kalau dapat ditargetkan misi dan visi itu memang agak sulit, tetapi kalau melihat ciri-ciri striker yang ada seperti itu, yang kalau dia memegang bola pertahanan akan rasa gundah gulana, gelisah, maka itu adalah striker yang bagus ya, striker yang baik, yang punya aura. Apabila dapat bola maka kucar-kacirlah pertahanan lawan. Okey, kalau itu dapat dilakukan oleh penyerang striker di Indonesia ini, antaranya Dimas Derajat, Sananta ataupun Hoki Caraka,
dengan adanya asisten pelatih Yeon Ki Hun ini melatih dari segi mental mungkin ataupun dari segi skill untuk bagaimana peluang itu dapat dihasilkan dengan cetakan gol, tetap ada peningkatan kerana ini adalah khusus untuk striker, dikhususkan pelatih ini untuk striker. Jadi tetap ada peningkatan dari segi mutu permainan ini. Jadi itu yang kita nantikan. Mark Locke ingin bermain dengan timnas Indonesia tetapi tidak dipanggil. Walaupun dia punya sejarah di Liga 1 itu agak menonjol dari segi menghidu cetakan gol itu, tetapi Sinteyong memberikan peluang ini kepada anak-anak muda dan pemain lokal yang ada di Indonesia dengan memanggil Oki Caraka berumur 21 tahun, Dimas Derajat dan juga Ramadan Sananta. Jadi inilah peluang pemain-pemain lokal, striker-striker ini memberikan yang terbaik sebenarnya dan membuktikan mereka juga bisa melakukan seperti apa yang orang lain lakukan di lini hadapan itu. Jadi kita doakan semoga Indonesia akan bermain dengan baik ketika melawan Arab Saudi ini dan perjalanan pada hari ini akan sukses sampai ke Jeddah dan juga sampai di sana bergabung dengan pemain-pemain keturunan yang lain, membina satu chemistry yang baik. Dan ini adalah perlawanan pertama. Ekspektasi untuk kemenangan itu agak sulit dan saya punya prediksi pun belum lagi mencapai ke tahap kemenangan yang selesa untuk Indonesia. Cuma kalau dapat menang itu sebagai bonus. Tapi kita tetap semangat guys ya. Tidak semestinya kita tidak memberikan keyakinan itu tetapi tidak semangat. Kita tetap semangat sebab bola itu bulat, bola itu bundar, apa saja boleh berlaku. Cuma keyakinan kita dari segi data dan fakta itu tadi. Memang Arab Saudi lebih unggul. Ini realitas yang perlu kita ceritakan, tetapi dari segi semangat dan juga dari segi kekuatan mental itu saya percaya Indonesia ini punya satu chemistry yang baik pada segi berpasukan itu baik dan juga dari segi momentum kemenangan demi kemenangan sebelum ini itu yang membuatkan saya punya keyakinan lebih tinggi sebenarnya untuk Indonesia ini mencipta kejutan. Jadi sama-sama kita nantikan guys di perlawanan itu, nanti kita doakan yang terbaik. Oke, bagaimana menurut pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian boleh komentar ya di ruang kolom di bawah ini. Komentar yang positif, yang info-info terkini dan sahih. Sama-sama kita mendapat info yang terbaik dari kalian. Kepada yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Tekan juga butang loncengnya untuk video-video yang akan datang. Dan juga kepada yang sudah subscribe, selalu like, komentar itu jutaan terima kasih kepada kalian guys. Semoga kalian diberikan rezeki, diberikan kesehatan baik. Tanpa kalian saya tidak mampu berkembang dengan baik di channel ini juga. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Askalani Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.